Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahyani dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tugas zakat tentang mawaris. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu mawaris. Mawaris adalah ilmu yang mengatur tata cara dan ketentuan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang sudah meninggal pada ahli warisnya sesuai syariat Islam. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan dan mencegah sengketa keluarga. Hukum mawaris juga biasanya disebut dengan ilmu faraid atau pembagian mawaris. Nah, sebelum pembagian mawaris itu ada beberapa seperti syaratnya, hak dan kewajibannya, rukun untuk pembagian warisan itu apa, yang biasa kita sering dengar itu dengan warisan. Nah, di sini ada hak dan kewajiban sebelum harta dibagi. Sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, harta pewaris harus digunakan terlebih dahulu untuk sebelum dibagikan ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya, ke keluarganya. Ada beberapa hal yang wajib dibayarkan terlebih dahulu. Yang pertama, pelunasan atau pengurusan jenazah. Nah, pengurusan jenazah itu harus harus dilunasi terlebih dahulu, harus dibayarkan terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu hutang dari si pewaris. Apabila si pewaris atau orang yang meninggalkan harta, harus dibayarkan terlebih dahulu hutangnya, baru boleh dibagikan kembali harta warisannya. Nah, yang ketiga yaitu pelunasan wasiat, maksimal 1/3 dari total harta peninggalan. Yang kedua yaitu ada rukun pewarisan. Al-muwaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Al-waris adalah ahli waris yang berhak menerima harta berdasarkan hubungan keluarga atau hubungan darah atau hubungan pernikahan. Yang ketiga, al-iris, harta peninggalan atau harta warisan itu sendiri, si hartanya, al-iris itu hartanya. Yang ketiga yaitu ada ahli waris utama, kategori penerima. Nah, siapa aja sih yang dapat? Ahli waris yang berhak menerima warisan terdiri dari golongan laki-laki dan perempuan. Laki-laki yaitu suami, ayah, kakek, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan paman. Kalau perempuan yaitu istri, ibu, nenek, anak perempuan, dan saudara perempuan. Itu yang sedarah ya, atau yang mengandung ikatan pernikahan. Nah, di sini ada ketentuan pembagian harta. Aturan pembagian harta telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran seperti surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Contoh pembagian dasar diantaranya anak laki-laki dan perempuan. Bagian anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan. Jadi anak laki-laki itu lebih banyak mendapatkan warisannya daripada anak perempuan. Yang kedua, suami atau istri. Suami mendapatkan 1/2 jika istri tidak punya anak, atau 1/4 jika memiliki anak. Istri mendapatkan 1/4 jika memiliki anak. Jika suami tidak punya anak, atau 1/8 jika suami memiliki anak. Orang tua, ibu, bisa mendapat 1/1 atau 1/3 tergantung kondisi ada atau tidaknya anak dan saudara. Ayah mendapat 1/6 jika ada anak atau sisanya. Nah, di sini itu sebelum kita membagikan harta waris, jangan kita asal membagikan harta waris, karena di dalam Islam warisan itu banyak kategorinya. Ada yang untuk istri, untuk anak, untuk orang tua. Nah, di situ juga kita harus membagikan dengan sesuai syariat Islam. Tidak, misalkan kita punya 100 juta, untuk istri 50 juta, untuk
ibu 50 juta, untuk ayah 50 juta. Tidak seperti itu, karena kita di dalam Islam itu banyak pembagian hartanya tersebut, nggak sama rata, tetapi sesuai kebutuhan masing-masing. Kenapa suami lebih banyak, kenapa laki-laki lebih banyak mendapatkan hak waris? Dikarenakan laki-laki itu menanggung, apabila misalkan laki-laki sudah menikah, laki-laki itu menanggung istrinya, dan apabila anak laki-laki itu mempunyai anak, nah itu untuk menafkahi anaknya, untuk membiayai sekolahnya, dan untuk menafkahi istrinya juga. Oleh sebab itu, maka kita perbanyakan warisan kepada laki-laki. Kenapa perempuan lebih sedikit? Apabila nanti sudah menikah, maka tanggung jawabnya adalah kepada suaminya. Seperti itu. Jadi di dalam Islam itu tidak asal membagikan hak waris, dan juga tidak asal membagikan sama ratanya warisan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, dan mohon maaf apabila ada ketertukaran dalam penjelasan tentang mawaris. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.